Mereka minta menuntut 3 kali 24 jam presiden untuk minta maaf terkait dengan kasus Kanjuruhan. Tolong Aremania objektif, jangan begitu mudah menyalahkan pihak tertentu. Jangan hanya menyalahkan presiden. Presiden tidak tahu apa-apa. Kapolri tidak tahu apa-apa. Saya setuju, harus ada tersangka. Kalau Aremania telah mendidik, mengedukasi supporternya untuk siap menerima kemenangan juga kekalahan, ini saya kira tragedi ini tidak terjadi. Penembakan gas air mata, kalau itu hanya ditujukan hanya di lapangan saja, mungkin korbannya tidak akan sebanyak ini. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa aparat harus juga menembakkan gas air mata di tribun penonton, panitia pelaksana, dan sekaligus PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Ini menurut saya adalah pihak yang wajib juga disalahkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, masih tentang tragedi yang sangat memilukan dari Stadion Kanjuruhan Malang yang telah menewaskan ratusan orang. Data dari pemerintah masih simpang siur. Ada yang mengatakan 130, ada yang mengatakan 180, ada yang mengatakan juga 200. Tapi berapapun jumlah korbannya, ini tetap merupakan tragedi yang memilukan sekaligus memalukan. Sahabat Indonesia, opini saya buat untuk memberikan semacam counter dari tuntutan Aremania kepada Presiden, Kapolri, dan seluruh pejabat yang terkait. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada Presiden, Kapolri, dan beberapa pejabat yang lain terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dan yang paling pokok yang ingin saya garis bawahi adalah mereka minta menuntut 3 kali 24 jam presiden untuk minta maaf terkait dengan kasus Kanjuruhan. Bagi saya ini aneh bin ajaib gitu loh. Sudah pasti ini tidak terkait apapun dalam bentuk apapun dengan Presiden Republik Indonesia. Siapapun presidennya akan saya bela. Kalau kita menelisik kasus yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang, sudah banyak berita video yang beredar. Kalau boleh jujur, awalnya adalah yang pertama Aremania harus paham bahwa ketidakmampuan supporter untuk menerima kekalahan itu asal muasal biang kerok dari tragedi Kanjuruhan ini. Kalau Aremania telah mendidik, mengedukasi supporternya untuk siap menerima kemenangan juga kekalahan, ini saya kira tragedi ini tidak terjadi. Ada nada arogansi yang menurut saya tidak proporsional, bahwa Arema boleh kalah oleh kesebelasan manapun, tapi tidak oleh Persebaya. Ini juga tidak benar. Rivalitas Persebaya Arema yang notabene satu provinsi ini juga perlu harus dievaluasi ulang. Untuk apa dan apa manfaatnya buat perkembangan sepak bola di Indonesia maupun untuk supporter? Apa manfaatnya? Nah, ini yang harusnya Aremania introspeksi diri. Tidak buru-buru harus membuat somasi dan menuntut si A, si B, pejabat A, B harus minta maaf. Seharusnya menurut saya yang pertama kali meminta maaf itu adalah kelompok supporter Aremania.
meminta maaf kepada keluarga, meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia dan aparat negara karena kita akhirnya disibukkan untuk mengurus tragedi yang memilukan itu. Bukan malah menyalahkan siapa-siapa. Mari kita telisik lebih dalam, siapa sih yang paling bersalah dalam tragedi itu? Menurut saya, hampir semua unsur dalam pertandingan itu ada andil kesalahannya, ada kontribusi kesalahannya. Yang pertama kalau kita melihat, ketidakmampuan menerima kekalahan yang akhirnya mereka juga brutal dan barbar menyerang aparat, turun ke lapangan, membuat kegaduhan, kerusuhan yang dilakukan oleh supporter Arema, itu menjadi titik awal muasal tragedi ini terjadi. Kalau tidak ada provokasi dari penonton yang liar dan menyerang aparat, mungkin aparat bisa mengendalikan diri dan tidak terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini. Di sisi lain saya juga harus mengkritisi aparat, baik polisi maupun tentara, yang tidak mampu mengendalikan diri sehingga terpancing oleh provokasi dari supporter. Kalau kita melihat banyak juga aparat yang melakukan kekerasan kepada supporter. Ini mungkin sekedar emosi, reaksi karena mereka diserang. Tapi apapun terjadi, aparat itu fungsi utamanya adalah mengatur dan mengayomi. Kekecewaan supporter meskipun menurut saya berlebihan, tetap harus diayomi. Tidak ada pembenaran sebiji zarah pun aparat harus bereaksi, kemudian tersulut emosi dan menganiaya supporter. Ini juga titik kesalahan dari oknum-oknum aparat yang bertugas pada waktu itu. Berikutnya adalah cara pengendalian kerusuhan yang terjadi di stadion. Penembakan gas air mata. Kalau itu hanya ditujukan hanya di lapangan saja, mungkin masalahnya korbannya tidak akan sebanyak ini. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa aparat harus juga menembakkan gas air mata di tribun penonton? Memang kalau kita lihat dalam kenyataannya memang dari tribun yang bersangkutan juga ada lemparan-lemparan yang ditujukan kepada aparat. Tapi apapun terjadi, apakah harus ada reaksi seganas itu? Apalagi jelas-jelas ini melanggar aturan dari FIFA dalam penggunaan gas air mata di dalam stadion. Saya tidak tahu apakah panitia pelaksana memberikan briefing kepada aparat. Kalau tidak, aneh. Tapi sebetulnya aparat itu kan sudah berulang kali melakukan pengamanan. Artinya pada saat mereka menyiapkan gas air mata, ini juga menurut saya kesalahan juga. Kenapa harus disiapkan gas air mata? Karena memang dalam standar FIFA tidak diperbolehkan. Memang benar, Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak di bawah FIFA. Itu anak kecil yang baru tumbuh gigi tahu. Tapi pada saat dalam pertandingan sepak bola, semua komponen pertandingan itu harus tunduk pada aturan yang berlaku. Dan kita karena sudah ikut dalam anggota FIFA, otomatis kita juga harus mengikuti semua aturan yang diterapkan oleh FIFA. Itu konsekuensi logisnya. Sahabat Indonesia, apakah ini mutlak kesalahan dari aparat keamanan, tentara atau polisi? Saya juga tidak mengamini hal itu. Karena dalam kenyataannya banyak juga dari polisi-polisi yang menyelamatkan para penonton. Banyak juga tentara yang menyelamatkan penonton. Nah, problemnya memang pada kelompok-kelompok yang ditugaskan menembakkan gas air mata. Ini harus ada perwira yang bertanggung jawab. Mengapa itu dilakukan, ditembakkan kepada tribun penonton, tribun 10 atau tribun 14, saya tidak tahu. Nah, berikutnya adalah panitia pelaksana dan sekaligus PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Ini menurut saya adalah pihak
yang wajib juga disalahkan. Kenapa? Tidak menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sebagai contoh yang kecil saja, pintu keluar. Pada saat pertandingan dimulai memang di mana-mana pintu dikunci kembali. Tapi tidak boleh petugas meninggalkan pos di pintu itu. Karena ini untuk mengantisipasi ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ada beberapa saksi mata yang mengatakan pada saat mereka keluar, beberapa pintu keluar terkunci, tidak ada petugasnya. Ini juga menjadi penyebab. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan Aremania mungkin terlalu emosional. Gitu. Jadi seharusnya mereka mawas diri bersama dengan aparat untuk menelisik kasus ini dengan baik. Kalau mereka menginginkan dilibatkan dalam tim investigasi ini, saya sih tidak ada masalah. Tapi sebetulnya yang pertama yang saya tunggu adalah permintaan maaf dari pengurus Aremania kepada para korban dan keluarga korban. Ini yang mutlak sebetulnya, karena mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengedukasi para supporter. Salah satunya adalah sportivitas, menerima kemenangan sekaligus juga siap menerima kekalahan. Nah, dalam kaitan ini juga saya ingin menelisik juga dengan PSSI. Saya tidak tahu ini Komisi Disiplin PSSI yang dilakukan malah menghukum Arema, kemudian menindak panpel, stewards, dan beberapa perangkat pertandingan. Menurut saya perlu nggak sih saat ini ya dilakukan? Saya kok tidak melihat urgensinya. Yang paling urgensi itu adalah harusnya PSSI mengevaluasi PT LIP dan panitia pelaksana. Kenapa? Sudah beredar jelas bahwa aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Malang, sudah memberikan surat usulan, saran, masukan agar pertandingan dimajukan sore hari. Karena penanganan massa yang besar akan mudah dilakukan pada saat masih sore. Kalau malam lebih susah. Ternyata ini juga tidak diindahkan oleh Panpel dan PT LIP, PT Liga Indonesia Baru. Alasannya klasik, demi rating dan demi uang dari TV swasta yang menyiarkan itu. Ini juga harus ditelisik dengan jelas bahwa jangan hanya nyalahkan presiden. Presiden tidak tahu apa-apa. Kapolri tidak tahu apa-apa. Polisi, tentara ini kan hanya diminta mengamankan, membantu pelaksanaan. Jadi teman-teman di Malang yang tergabung dalam Aremania, marilah kita berpikir jernih. Jangan emosional dalam situasi duka ini. Apalagi presiden. Presiden sudah hanya dalam hitungan jam sudah langsung memberikan statement bela sungkawa yang paling dalam, kemudian memerintahkan aparat untuk menginvestigasi kejadian ini, bahkan memberikan bantuan kepada para supporter, baik yang luka maupun yang meninggal, diberikan santunan. Ini bagi saya adalah langkah taktis dari pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten Kota Malang. Jadi tolong Aremania objektif, jangan begitu mudah menyalahkan pihak tertentu. Saya setuju harus ada tersangka, tapi kalau penetapan tersangka itu harus pro justisia, jadi biarkan aparat keamanan untuk melakukan tugasnya dulu. Saat ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, pasti sebentar lagi ada tersangka. Tunggu saja. Jangan keburu-buru emosi dan menyalahkan ke berbagai pihak, bahkan surat somasi kepada presiden dan lain-lain tadi ditujukan kepada perwakilan FIFA yang ada di Belanda. Ini kan memalukan bangsa Indonesia. Harusnya Aremania berkaca diri.
bahwa kejadian seperti ini justru mempermalukan negara Indonesia. Dan ini berawal dari ulah para supporter yang tidak terkendali. Nah, karena supporter ini tergabung dalam Aremania, meskipun bukan organisasi yang firm, tapi harusnya mempunyai tanggung jawab moral untuk mengedukasi supporter. Jadi tidak sekedar menyalahkan. Jadi kalau kita telisik tadi banyak hal. Siapa yang harus disalahkan? Tidak ada. Karena hampir semua perangkat pertandingan dan mungkin yang terlibat dalam pertandingan itu juga bersalah. Provokasi penonton yang menyerang aparat itu juga salah. Tidak ada unsur pembenaran apapun. Respon aparat yang berlebihan, kemudian juga menembakkan gas air mata, itu juga hal yang perlu disalahkan juga. Tapi di awal sebetulnya Panpel, panitia pelaksana dan PT LIP ini juga merupakan orang yang bertanggung jawab juga. Karena apa? Karena saat pertama mengabaikan permintaan dari aparat keamanan untuk memajukan jam tayang atau jam pertandingan. Yang kedua, masalah tiket yang hanya direkomendasikan 31.000 ternyata sudah dijual di atas 40.000. Ini juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Dan saya percaya aparat kepolisian atau tim investigasi yang dibentuk oleh negara akan mampu menguak siapa yang paling bertanggung jawab. Tapi lepas daripada itu, sebagai penanggung jawab utama dalam persepak bolaan Indonesia, Ketua Umum PSSI harusnya punya rasa malu untuk pertama minta maaf kepada rakyat Indonesia, yang kedua harus mengundurkan diri. Karena ini merupakan aib yang luar biasa dalam era kepemimpinan Ketua Umum PSSI yang sekarang. Harus ada tradisi untuk ada tanggung jawab moral. Masalah tanggung jawab pidana itu masalah yang sedang ditelisik, masalah berbeda. Tapi harus ada kewajiban tanggung jawab moral secara kesatria. Dan ini yang saya sampai saat ini belum melihat dari sosok Ketua Umum PSSI yang sekarang. Jadi sekali lagi, saya pribadi mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan seluruh supporter Aremania. Tapi saran saya kepada Aremania, mari kita tundukkan kepala, kita merendahkan hati untuk tidak membuat kegaduhan baru, dan kita mensupport aparat untuk menginvestigasi kejadian ini. Jadi jangan tiba-tiba menyalahkan presiden, menyalahkan ini, menyalahkan itu, menuntut ini, menuntut itu, janganlah. Karena harusnya Aremania juga berkaca diri, ini awal mulanya adalah mental dari supporter yang tidak siap menerima kekalahan. Itu yang harus dibenahi dan dievaluasi. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan tragedi Kanjuruhan, Malang. Sekali lagi, karena anak bangsa mengucapkan duka cita yang mendalam, dan mudah-mudahan tragedi ini tidak pernah terjadi dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.